Kemunculan Dajjal akan menyebabkan 2/3 manusia kafir kepada Allah, menyembah Dajjal, dan mereka lah penduduk kekal di neraka Jahannam selama-lamanya. Dan saya merasa sangat yakin bila Dajjal keluar dan saya masih hidup, saya berjumpa dengan Dajjal, saya sangat yakin saya akan menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menonton video ini, sebagai bentuk dukungan kamu terhadap channel ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video terbaru. Jazakumullah khairan katsiran. Ibarat Allah yang kami muliakan, di dalam hadis sahih Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnatun akbar minad Dajjal." Sejak Adam Allah ciptakan, akan banyak sekali fitnah-fitnah yang melanda anak keturunan Adam sampai hari kiamat di muka bumi ini. Tetapi dari seluruh fitnah itu tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih berat, tidak ada yang lebih dahsyat melebihi fitnahnya Dajjal. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya seluruh fitnah yang pernah Allah datangkan kepada umat manusia anak keturunan Adam di muka bumi ini, sejak Nabi Adam Allah ciptakan, sampai kelak hari kiamat terjadi, disatukan dan dikumpulkan seluruh fitnah itu, lalu Dajjal muncul dengan fitnahnya sendiri, diadu mana yang lebih berat, maka pasti fitnah Dajjal akan mengalahkan semua fitnah yang pernah ada di muka bumi ini. Dajjal muncul, kekuatannya adalah seluruh kekuatan setan satu bumi. Kesaktian yang dimiliki oleh Dajjal sampai pada puncaknya. Sehingga ketika dia mengklaim, mengaku sebagai dirinya adalah Tuhan yang selama ini disembah, orang-orang melihat kemampuan yang dimilikinya, akhirnya percaya ini benar-benar adalah Tuhan. Ibarat Allah yang kami muliakan, ditambah dengan suasana kedatangan Dajjal pada masa itu, kemunculan Dajjal pada saat itu, adalah di puncak di mana manusia putus asa untuk hidup. Satu-satunya harapan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang lemah iman adalah Dajjal ini. Sebab Dajjal mampu mewujudkan apapun yang diinginkan oleh manusia saat itu. Bumi kering, tandus, kelaparan terjadi di mana-mana, nyawa tidak ada harganya sama sekali, penyakit menyebar di mana-mana, peperangan dan pertumpahan darah luar biasa, petaka-petaka hebat, mengerikan, bencana-bencana terbesar terjadi. Dajjal muncul. Dajjal mampu menangani semuanya dengan sihirnya. Langit bisa dirubah, langit yang lama tak berawan, maka dia mendatangkan awan. Dan dia menggerakkan awan dan menurunkan air di tempat yang diinginkan oleh manusia. Maka tempat itu langsung subur, langsung tumbuh berbagai macam hewan, tanam tanaman, air sungainya langsung mengalir. Dan Dajjal meminta agar orang-orang sujud kepadanya. Banyak manusia yang sujud, masih tersisa orang-orang yang bertahan untuk tidak sujud, sampai Dajjal mampu membuktikan dia bisa menghidupkan yang sudah mati. Maka Dajjal pun menunjuk ke arah kuburan yang ada di setiap negeri. Maka bangkitlah orang-orang yang dulu pernah dikuburkan di sana, bangkit dari kuburan mereka dalam keadaan utuh. Dan yang bangkit langsung berkata kepada keluarganya, inilah Tuhan yang selama ini kita sembah. Lihatlah kami telah dihidupkannya kembali. Ayo mari keluargaku, sujudlah kita kepada yang kita sembah selama ini. Kata Rasulullah, ketahuilah oleh kalian, seluruh yang bangkit dari kuburan itu adalah setan-setan, bukanlah manusia yang dulu pernah dikuburkan di sana. Inilah dia Dajjal. Sekarang sudah bermunculan di setiap negara ahli-ahli sihir yang hebat-hebat, kemampuannya tidak ada teknologi yang bisa membuat. Para pakar-pakar dan ahli-ahli sihir ini bermunculan, muda-muda, gagah-gagah, ganteng-ganteng, mengatrasikan seluruh kemampuannya di depan mall, di tengah-tengah kota, di tengah pasar, dan semua yang mereka lakukan tidak ada teknologi yang bisa buat. Ini baru calon-calon anak buah Dajjal. Maka Dajjal di puncak di antara itu semua. Ya Allah, Rasulullah tidak berharap umatnya berjumpa dengan Dajjal. Rasulullah telah berkata, tidak ada seorang Nabi pun yang Allah utus ke muka bumi, kecuali setiap Nabi itu memperingatkan umatnya masing-masing akan bahayanya Dajjal.
Ketahuilah oleh kalian, kata Rasulullah, akulah yang paling lengkap menguraikan Dajjal kepada kalian. Ketahuilah oleh kalian, Allah yang kalian sembah tidaklah buta sebelah matanya. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, apakah kita mampu membayangkan berapa banyak jumlah penyembah-penyembah Dajjal nanti saat Dajjalnya hadir, saat Dajjalnya sudah muncul ke tengah-tengah manusia? Jumlah total penyembah Dajjal nanti, kata Rasulullah, adalah 2/3 penduduk bumi ini akan menuhankan Dajjal. 2/3 penduduk bumi ini akan menuhankan Dajjal. Rasulullah berkata, jangan pernah coba-coba kalian datang untuk melihat Dajjal. Jangan pernah coba-coba kalian keluar dari persembunyian kalian untuk berjumpa dengan Dajjal. Sebab siapapun yang berjumpa dengan Dajjal dengan sengaja, dengan pilihan hatinya, dia pasti akan kafir kepada Allah, imannya akan hilang dari dadanya, dia akan sujud menyembah Dajjal. Rasulullah bersabda, nanti akan ada seorang lelaki yang merasa imannya sudah sangat kokoh, imannya sudah sangat kuat, dan dia yakin dia akan mendebat Dajjal. Dia yakin dia akan mengalahkan Dajjal dalam perdebatan. Lalu dia keluar dari persembunyiannya dan dia berjumpa dengan Dajjal. Ketika dia melihat Dajjal, Dajjal melihat kepadanya. Sihir yang dimiliki oleh Dajjal, hipnotis yang dikuasai oleh Dajjal, serta tipuan-tipuan yang dimiliki oleh Dajjal menyebabkan lelaki yang tadi merasa imannya paling kuat, rontok iman itu, hilang dari dadanya, dia pun sujud kepada Dajjal. Walaupun Dajjal sudah tinggalkan kotanya, laki-laki ini tetap kafir kepada Allah sampai dia mati. Di hadis yang lain Nabi berkata, tidak ada satupun orang-orang yang beriman kepada Dajjal, melainkan dia akan beriman kepada Dajjal sampai dia mati. Tidak ada satupun manusia yang akan kembali kepada taubat, kepada jalan Allah, kepada Islam. Mereka akan kafir dan kekal di neraka selama-lamanya. Awas, kemunculan Dajjal akan menyebabkan 2/3 manusia kafir kepada Allah, menyembah Dajjal, dan mereka lah penduduk kekal di neraka Jahannam selama-lamanya. Rasulullah khawatir betul. Sampai-sampai Rasul berkata begini, seandainya nanti Dajjal muncul, saya masih hidup, saya yang akan langsung menghadapi Dajjal demi membela dan melindungi kalian. Tapi apabila nanti saya sudah tidak ada, Dajjalnya muncul, setiap kalian wajib melindungi dan menjaga diri dan keluarganya masing-masing. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, saya tak menyangka, sungguh demi Allah tidak menginginkan, kalau ternyata di zaman kita ini tanda-tanda Dajjal itu sudah Allah tunjukkan. Tanda-tanda kemunculan Dajjal itu telah Allah tampakkan. Demi Allah saya tidak menginginkannya. Dan saya merasa sangat yakin, bila Dajjal keluar dan saya masih hidup, saya berjumpa dengan Dajjal, saya sangat yakin saya akan menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, lindungilah kami. Janganlah sampai kami berjumpa dengan makhluk terlaknat ini. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dengan sangat berat hati saya harus sampaikan, tidak ada yang dapat menyembunyikan tanda-tanda Dajjal ini telah lepas daripada belenggu yang mengikatnya. Tanda-tanda Dajjal ini telah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ini terjadinya di zaman kita. Wallahi, kalau bapak dan ibu masih merasa tenang, masih merasa nyaman, sungguh bapak ibu sudah terfitnah dalam tipuan yang hebat. Saya bisa buktikan kepada bapak, saya bisa tunjukkan kepada ibu semua, bukti yang tidak bisa direkayasa, tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa ditutup-tutupi juga, oleh apapun, oleh kekuatan apapun. Sebelum saya sampaikan bukti-bukti ini, mungkin di antara kita ada yang masih bertanya-tanya, siapa Dajjal ini? Jawabannya adalah Allah hanya menciptakan makhluk berakal 3 saja. Malaikat, jin, dan manusia. Dajjal dari pihak mana? Dajjal kata Rasulullah ada keturunan Adam alaihissalam. Berarti dia manusia. Tetapi Masya Allah, na'udzubillah, ini Dajjal diberi oleh Allah keistimewaan. Satu, keistimewaannya adalah umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat. 2, Allah akan tundukkan seluruh setan-setan di muka bumi kepada Dajjal. Apapun yang diperintahkan oleh Dajjal kepada seluruh setan, setan ini akan patuh sepatuh-patuhnya. Dan yang ketiga, Dajjal bisa melakukan dengan sihirnya apapun yang diinginkan oleh manusia, di mana
kalau seluruh ahli-ahli sihir, para dukun-dukun terhebat bersatu, diadu dengan Dajjal, seluruhnya akan kalah. Kalau ditemukan teknologi yang terhebat, diadu teknologi itu dengan Dajjal, semua teknologi itu akan lumpuh di depan Dajjal. Nah, saudara-saudaraku yang kami muliakan, ini bukan khayalan. Dalam akidah umat Islam, oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, disampaikan pada tingkat mutawatir riwayat-riwayat tentang Dajjal ini. Dajjal, ibadallah yang kami muliakan, akan muncul dengan tanda-tanda alam.